7 nama Satrio Beningit, ramalan Jayabaya. Menurut yang dibicarakan banyak orang, Satrio Beningit yang akan muncul di Indonesia terbagi menjadi 7, di mana 6 pertama telah muncul dan sekarang masih berkuasa, sedangkan Satrio Beningit yang ke-7 masih kita tunggu di pemilihan presiden. Namun, serasa negeri ini terasa semakin gonjang-ganjing dari tingkah pendukung kedua calon presiden saling mencari kebenaran dan kehebatan kubu masing-masing. Semoga Indonesia segera menjadi negara yang adil, makmur, tentram sentosa. Berdasarkan penafsiran sejarah banyak kalangan bahwa Satrio Beningit akan muncul sebagai tokoh yang di kemudian hari akan memerintah dan memimpin negeri ini seluas wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Berikut ini adalah ke-7 Satrio Beningit menurut ramalan Jayabaya. Yang pertama, Satrio Kinunjuro Murwo Kuncoro. Satrio Kinunjuro Murwo Kuncoro adalah tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinunjuro yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan dan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor di seluruh jagat atau Murwo Kuncoro. Banyak kalangan yang menafsirkan bahwa tokoh yang dimaksud adalah Insinyur Soekarno, sang proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang juga pemimpin besar revolusi sekaligus pemimpin rezim Orde Lama. Ia berkuasa pada tahun 1945 sampai 1967. Faktanya, sebagian yang diungkap dari Rati Sebastian dan Balkis Kayira dalam buku sejarahnya yang berjudul Tokoh-tokoh Dunia yang Besar Setelah Dipenjara. Soekarno memang satu-satunya presiden Indonesia yang pernah dipenjara dan menjadi orang besar atau presiden setelah keluar dari penjara. Yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Tokoh pemimpin ini mempunyai harta dunia atau mukti, juga berwibawa atau ditakuti. Namun akan mengalami suatu keadaan selalu dipersalahkan, serba buruk, dan selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan atau kesandung kesampar. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua dan pemimpin rezim Orde Baru yang ditakuti. Ia berkuasa dari tahun 1967 sampai tahun 1998. Fakta membuktikan bahwa Soeharto memang satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang ditakuti, tidak hanya oleh rakyat pribumi, namun juga pihak luar negeri. Berkarisma, berharta kaya raya, namun menjadi satu-satunya orang yang dipersalahkan dan dianggap paling bertanggung jawab atas kehancuran ekonomi Indonesia. Yang ketiga, Satrio Jinumpul Sumela Atur. Tokoh pemimpin ini diangkat atau terpungut, akan tetapi hanya dalam masa jeda atau transisi atau sekedar menyelingi. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia yang berkuasa dari tahun 1998 sampai tahun 1999. Fakta membuktikan bahwa B.J. Habibie memang hanyalah presiden pengganti Soekarno pada masa peralihan Orde Baru ke masa reformasi. Ia pun menjabat sebagai presiden sementara dalam waktu yang sangat singkat. Yang keempat, Satrio Lelono Tanpong Rame. Tokoh pemimpin ini suka mengembara atau berkeliling dunia. Ia juga seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan religius yang cukup dan rohaniwan. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia yang berkuasa dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Faktanya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur memang benar tokoh ulama terkemuka di Indonesia yang suka berkeliling dunia. Yang kelima, Satrio Beningit Hamongtuo.
Tokoh pemimpin ini muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya. Tokoh yang dimaksud ditafsirkan sebagai Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Ia berkuasa dari tahun 2000 sampai tahun 2004. Fakta membuktikan bahwa Megawati adalah putri dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Yang keenam, Satrio Buyung Pambukaning Kapuro. Tokoh pemimpin ini sering berpindah tempat. Buyung atau dari menteri menjadi presiden, dan akan menjadi peletak dasar pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan pembuka pintu Kapuro, Pambukaning Kapuro. Banyak pihak yang meyakini bahwa dan menafsirkan bahwa tokoh yang dimaksud adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ia akan selamat memimpin bangsa ini dengan baik manakala mau dan mampu menyinergikan dengan kekuatan Sang Satrio Piningit, atau setidaknya dengan seorang spiritualis sejati yang hanya memikirkan kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, sehingga gerbang mercusuar dunia akan terkuak. Mengandalkan para birokrat dan teknokrat tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Ancaman dengan alam, disentrikasi bahasa, dan anarkisme seiring prahara yang terus terjadi akan memandulkan kebijakan yang diambil. Yang ketujuh, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Tokoh pemimpin ini sangat religius, sampai-sampai gerakan digambarkan bagaikan seorang resi begawan dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk yang maha kuasa, dengan selalu bersandar hanya kepada yang maha kuasa. Bangsa ini akan mencapai zaman keemasan yang sejati. Siapakah yang dimaksud Satrio Piningit ini? Sosok yang ditafsirkan menjadi Satrio Pinandito Sinisian Wahyu tersebut adalah Joko Widodo. Itulah 7 Satrio Piningit menurut ramalan JBY yang akan memerintah Indonesia. Dan yang paling menarik di banyak kalangan adalah Satrio Piningit yang ketujuh, yaitu Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Semua itu hanya ramalan. Meskipun ramalan JBY tidak bisa diremehkan, namun semuanya tetap kembali ke Yang Maha Kuasa. Semoga saja negeri ini segera mencapai zaman keemasan yang digambarkan sebagai negeri yang gemaripa lo jinawi atau adil makmur, murah sandang murah pangan.